Sportster, tapi kok Yamaha ya? Nah, penasaran kan ini sebenarnya motor apa? Nah, makanya abis ini kita review lebih detailnya. Nah, ini dia karya terbaru MWM Custom, Yamaha XS Sportster Killer. Nah Bray, jadi sebelum lanjut ke motornya, gue mau ngingetin kalian dulu untuk follow Instagram MWM Custom dulu Bray, biar rame Instagramnya. Nah, buat kalian yang belum tahu Instagram MWM, nih dia. Instagram MWM dan sekalian Bray, follow Instagram gue juga. Untuk Instagram gue ada di sini. Oke, beberapa di antara kalian pasti penasaran kan, MWM Custom itu alamatnya di mana sih? Nah, untuk alamat MWM Custom ada di sini nih Bray. Jadi buat kalian yang mau datang ke MWM Custom itu silahkan, kalian boleh mampir, kalian boleh lihat-lihat karya kita, atau kalian yang pengen custom bisa langsung nemuin gua, konsultasi, lalu kita bahas lu mau bikin motor kayak gimana. Karena MWM Custom bisa bikin motor sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, sekarang kita balik lagi ke motornya. Nah, di awal video tadi gue bilang ini konsep Sportster Killer. Jadi sesuai namanya, secara konsep, secara bentuk keseluruhan, memang motor ini dibentuk atau didesain menyerupai Harley Davidson Sportster, tapi menggunakan mesin Jepang, makanya Sportster Killer. Nah, basic yang kita gunakan ini dari Yamaha XS650. Pasti di antara kalian udah pada tahu Yamaha XS650, motor jadul dari Yamaha, 2 silinder 650 cc, dan motor ini banyak banget dipakai builder atau di bengkel-bengkel custom buat jadi bahan motor custom, atau banyaknya sih dibikin chopper ya Bray. Namun gue lihat juga beberapa dari antara kalian ada juga yang masih mempertahankan bodi aslinya. Nah, buat yang belum tahu kayak gimana sih tampang si XS650 ini sebelum di custom, nah kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, jadi apa aja yang kita rubah di motor ini yang diambil dari basic XS650 cuman mesinnya aja nih Bray. Jadi seluruh bagian dari motor ini, dari mulai frame, body itu kita custom Bray. Dimulai dari rangkanya dulu ya. Karena pada saat itu motor datang ke sini itu cuman bawa rangkanya doang Bray, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi yang pertama kita bikin frame-nya dulu atau rangkanya. Nah, detail-detailnya ini menurut gue asik banget. Jadi gue bikin kayak pipa sambungan di setiap sikunya, bisa kalian lihat detail-detailnya, dan bisa kalian lihat juga di proses pembuatan frame-nya. Untuk pipa yang gua gunakan ini pipa tebal nih Bray, ini pakai pipa 3 mili, jadi nggak perlu khawatir lagi dan nggak usah ragu dengan frame buatan MWM Custom. Ini udah standar ya, jadi gue juga pernah pakai di project-project gue di motor lainnya, kayak Harley Davidson juga gue pernah bikin pakai frame dengan bahan ketebalan ini Bray, jadi aman. Terus buffingnya juga halus, sampai las-lasannya juga gue ilangin. Nah, ini juga dibagi lagi Bray, karena memang ada beberapa orang yang suka bikin frame dengan expose weldingnya atau elasannya. Namun ada beberapa orang juga yang justru dia nggak mau ada bekas elasannya. Ya kayak contohnya si XS ini Bray. Setiap sikunya itu bener-bener nggak kelihatan las-elasannya. Tapi bukan dengan cara didempul nih Bray. Jadi rangka ini bener-bener nggak pakai dempul, dan proses finishingnya juga gue pakai powder coating. Nah, jadi kalau pakai powder coating ini bongkar pasang juga nggak gampang gompal kayak dengan kalau kita menggunakan prosesnya pakai cat atau painting ya. Jadi kalau powder coating itu lebih kuat. Nah, setelah rangkanya jadi dan mesinnya terpasang, yang kedua yang kita lakukan adalah instalasi kaki-kakinya nih Bray. Jadi dari mulai shock depan, shock belakang, swing arm belakang sampai ke roda-rodanya. Oke, kita mulai dari shock breaker depan dulu ya Bray. Untuk shock breaker depan, ini kebetulan gue punya copotan Harley pada saat itu. Jadi bekas copot dari rocker C gue, karena rocker C gue dibongkar total, dimodif total. Nah, penasaran kan, nanti juga hasilnya bakal gue review. Jadi menyisakan shock ini yang nggak kepake, akhirnya gue pasang di motor ini. Namun pemasangannya juga nggak langsung PNP. Jadi yang pertama gue bikin komstir hose-nya dulu atau rumah komstirnya. Jadi termasuk komstir sama bearingnya. Ini gue fitment ulang atau gue setup ulang ya. Terus kedua, nah ini shocknya juga pas dipasang itu ketinggian Bray, karena si rocker C itu kan ngerek ya, shocknya lebih panjang, jadi pas dipasang sini waktu itu ketinggian. Sampai akhirnya gue harus potong sekitar 15 cm gitu. Nah,
kalau bicara motong shock itu memang nggak bisa sembarangan, Bray. Jadi kalian bukan cuman soal bubut aja. Nah, dalamannya juga udah gue perhitungkan. Jadi bukan asal dipotong doang, tapi shock ini tetap bisa berfungsi layaknya shock pada umumnya ya, alias normal, meskipun di downsize. Nah, bisa kalian lihat di video ini, shocknya itu masih lembut banget, masih enak banget, gitu. Jadi, nah buat kalian yang pengen downsize, nah itu dia, Bray. Bukan fokus pada seberapa pendek yang kalian ingin potong, tapi dalemannya, suling-sulingnya, fairnya semua kalian harus hitung ulang supaya secara fungsi shock ini tetap enak dipakai. Oke, dari shock kita turun ke bawah. Ini velgnya gue pakai velg racing. Ring yang gue pakai ini ring 16, depan belakang gue pakai ring 16. Namun bannya ini gue pakai ban klasik 500, jadi biar lebih ngebober. Untuk cakramnya ada di sisi kiri. Nah, ini masih pakai single cakram. Kalipernya sama, gue pakai kalipernya copotan Harley. Jadi beberapa part dari motor ini juga gue pakai partnya copotan Harley. Jadi pertama biar looks-nya juga lihat benar-benar kayak motor Harley. Kedua, secara fungsional juga kita nggak usah ragu lagi ya, namanya part OM gitu. Jadi nggak perlu diragukan. Jadi pengereman depan belakang itu masih oke banget, masih enak banget. Nah, yang gue bikin itu di area spakbor depannya ini, Bray. Ini gue bikin, nah ini bahannya pakai fiber. Jadi meskipun pakai fiber, kalian bisa lihat kuat, sama catnya juga bisa mengkilap gitu. Karena kenapa gue jelasin ini, ada beberapa orang yang berpikiran kalau kalian pakai material fiber, catnya itu nggak bisa mengkilap katanya. Nah, itu udah riset kita bertahun-tahun, kita udah bisa maksimalin warna cat dan kilapnya cat meskipun materialnya fiber. Bukan cuma itu, Bray, ini juga kuat gitu. Terus alasan kenapa kita pakai fiber? Ya biar lebih ringan aja, Bray. Jadi kalau ngomongin material, bukan cuma fiber, aluminium pun kita bisa ngerjain. Kayak contohnya tangki ini nih, Bray. Nah, untuk tangki gue pilih pakai material aluminium. Kenapa nggak besi? Kenapa aluminium? Pertama, aluminium itu nggak karat gitu. Jadi nggak kayak besi, besi lama-lama berkarat, jadi usianya juga lebih pendek. Sedangkan aluminium ini usianya bisa lebih panjang. Untuk ketebalan aluminiumnya sendiri juga gue nggak main-main, ini pakai 3 mili tebalnya, makanya tebal banget. Tapi tangki ini, jadi terbuat dari aluminium, ini tanpa dempul nih, Bray. Jadi kita buffingnya itu halus banget, bisa kalian lihat di video pada saat proses pembuatan tangki aluminium ini. Jadi kenapa 3 mili juga ada alasannya, biar setelah dilas, si bagian luarnya itu masih bisa kita hamplas abis. Bekas las-lasannya kita gerinda, kita hamplas abis. Bisa ngikis mungkin sekitar setengah mili, Bray, untuk ngalusin si bagian sisi luarnya gitu. Bahkan ada beberapa tangki juga yang user buat di kita itu justru gak mau dicat ya, jadi biar aluminiumnya diekspos. Namun di tangki yang ini si ownernya memang minta ini dikasih warna seluruh bodi sesuai atau senada, warnanya ini yang dipilih warna biru Tosca atau biru muda nih, Bray. Jadi biar kelihatan manis katanya. Terus ditambah juga ada tulisan Luxi di sini karena motor ini dinamain Luxi sesuai dengan karakternya yang memang dibikin manis, nggak garang gitu. Oke, dari tangki kita lanjut ke belakang nih, Bray, joknya ya. Jadi ini jok memang gue buat sesuai konsepnya yang dia inginkan, dari referensi dia juga. Ini dibuat model klasik. Detail-detailnya bisa kalian lihat, detail dari jok ini, jahitannya ini gue bikin dikasih list di sisi joknya, terus di tengahnya juga gue bikin kayak kancing-kancing gitu, Bray, nunjukin karakter si klasiknya. Nggak cuman itu, gue pasangin sisi bar juga di bagian belakangnya nih, Bray. Jadi buat kalian yang suka riding boncengan, nah ini buat boncengannya tuh nyaman banget. Bisa duduk di belakang sambil nyender gitu. Pas banget, asik. Nah, untuk riding positionnya kayak gini, bisa kalian lihat di video. Ini posisinya menurut gue sih nyaman banget, apalagi buat kalian yang pakai motor ini untuk harian ya, ini sih nggak akan pegel. Untuk kontrolnya gue bikin mid control di tengah gitu. Jadi beberapa orang mungkin ada yang suka front control di depan gini gitu, atau motorsport sih biasanya gini ya belakangnya. Nah, kalau middle ini ada di tengah gitu. Jadi ngikutin si Harley Sportster-nya, ini untuk riding posisinya enak banget sih, asik banget. Nah, dari footstep ini juga kita untuk bracketnya custom, namun untuk si footpack-nya ini kita pakai punyanya part dari Harley Davidson ya. Footstep depan termasuk belakang juga, ini partnya punya Harley Davidson gitu. Terus
Ini mumpung masih di bawah, gue juga langsung sekalian kita bahas knalpot juga ya. Nah untuk knalpot, ini karena memang mesinnya dari Yamaha XS ini udah 2 silinder, namun 2 silindernya itu kanan kiri bray, nggak V-engine kayak Harley ya. Kalau Harley kan mesinnya depan belakang, nah kalau XS mesinnya kanan kiri 2 silinder. Nah namun permintaan owner katanya untuk buangannya dibikin di satu sisi aja, di sebelah kanan atas bawah. Jadi headernya dari kiri ini gue puter ke sisi kanan, keluar dari sini nih bray. Jadi ini knalpotnya 1:1 gitu, di kanan dia keluar di bawah dan yang kiri nah ini di atas. Suaranya ini asik banget XS ya. Gua bikin ngebas halus, nggak terlalu kebelar. Buat kalian yang penasaran suaranya kayak gimana, nanti gue bakal spill di akhir video gitu. Makanya terus ikuti video ini dari awal sampai akhir biar gak skip bray. Oke, dari knalpot kita geser lagi ke belakang ya bray. Untuk shockbreakernya ini gue pakai Sportster. Terus swing armnya bikin custom. Nah velg belakang ini sama kayak depan ya. Tadi di awal juga udah gue sebutin. Velg belakang pakai ring 16 juga. Bannya pakai ukuran 500. Jadi di ban depan dan belakang itu pakai ukuran yang sama bray. Jadi makanya tampangnya tuh ngebob abis, gede. Dari samping tuh kelihatan tebel gitu bannya. Menurut gue sih cocok ya tampilannya. Sesuai dengan konsepnya lah. Nah untuk kaliper belakang ini pakai aftermarket. Kalau nggak salah pakai Nissin gitu. Secara fungsi sih oke, masih pakem, bahkan pakem banget sih ini karena udah 4 pison ya bray, meskipun aftermarket. Nah, dari belakang kita naik sedikit ke atas nih bray. Salah satu yang gue suka lah dari detail-detail motor ini. Nah, karena motor ini rangkanya juga ngikutin Sportster, termasuk ke bagian pedang-pedangannya di bagian dalam. Jadi sisi dalam ini ada frame-nya bray. Frame untuk penyangga spakbor belakang. Nah, spakbor belakang ini juga gue bikin pakai fiber bray. Ini bukan pakai besi atau bukan pakai aluminium, ini pakai fiber. Namun di bagian dalamnya gue perkuat lagi pakai plat besi. Jadi ini aman banget didudukin, gak akan patah, gak akan pecah. Apalagi si frame belakangnya ini yang bagian dalamnya pakai besi. Jadi gue bener-bener yakin banget, sama sekali gak khawatir patah gitu. Dan gue udah coba konstruksi seperti ini di motor-motor karya gue sebelumnya. Dari mulai di Benelli, di Harley juga gue pernah bikin spakbor pakai fiber, gue pasang di Harley juga pernah. Itu aman, belum pernah ada kasus pecah ya gitu. Jadi buat kalian yang mau bikin part spakbor belakang pakai fiber ke MWM itu nggak perlu khawatir. Atau kalian mau bikin pakai besi juga kita bisa bray gitu. Jadi pemilihan material yang kita gunakan untuk custom, jadi memang ada pertimbangannya bray gitu. Kenapa gua harus pakai fiber, kenapa gua harus pakai besi, kenapa gua harus pakai aluminium gitu. Ada pertimbangannya dari kita. Dan kalau memang kalian juga mau mempertimbangkan sendiri, boleh-boleh aja bray. Nah, gua kasih alasan kenapa gua pilih pakai fiber ya. Pertama, lebih cepat gitu. Jadi karena gue udah punya cetakannya si spakbor belakang ini dengan motifnya ya, detail-detailnya bray. Jadi ada di sini ada detail lekukan. Ini khas banget di motor Harley Davidson. Nah, ini bikin lekukan ini kalau pakai besi bukannya nggak bisa bray. Gue membutuhkan waktu lebih lama gitu. Sedangkan kalau pakai fiber ini sehari juga gue udah bisa bikin bray gitu. Jadi lebih cepet, efisiensi waktunya dapat banget. Jadi buat lu yang pengen modif cepet, nah pakai fiber gue bisa lebih cepet gitu. Namun gak usah, sekali lagi ya gue di sini tegasin, gak usah khawatir masalah kekuatannya. Bahkan kita berani kasih jaminan garansi bray gitu. Saking kita yakinnya sama konstruksi atau garapan-garapan kita. Oke, kita balik lagi ke area pedang-pedangan ini bray ya. Ini detailnya, jadi di bagian dalam tadi udah gue sebutin ini pakai besi, sedangkan di bagian luarnya ini gue bikin pakai aluminium nih bray. Dan untuk finishingnya sengaja gue buat raw, jadi ini nggak dicat sengaja, jadi biar aluminium expose. Ada beberapa part juga yang sengaja gue bikin raw, kayak contohnya cover subframe ini, yang kedua ada filter udara, dan yang ketiga ada cover knalpot gitu. Nah ini sengaja gue bikin raw. Terus detail-detail seperti ini bukan cuma terdapat di subframe aja bray. Jadi ada beberapa detail lainnya yang gue masukin ke motor ini. Jadi kecil, terlihat sepele, namun memberikan hasil yang sangat maksimal. Ya kayak contohnya baut-baut inilah bray. Jadi kalau baut ini orang bilangnya mungkin banyak yang bilang ini monel ya. Kayak baut ini, terus di sini ada monel, di sini juga ada, gue pasangin monel. Mungkin terlihat biasa aja, tapi kalau kalian perhatikan detail-detailnya setelah baut-bautnya kita rapihin, itu kayak perfect banget bray. Jadi kayak manis aja gitu. Motor kelihatan rapih, nggak berantakan, dan
ya terkonsep lah gitu. Terus kalau ngomongin di area mesin, tadi juga gue udah sebutin ya, di sini ada filter udara. Nah filter udara juga ini kita bikin baru Bray, pakai aluminium, bukan asal aja gitu. Jadi memang ada fungsinya. Pertama ya udah pasti filter udara itu memberikan jaminan ketika udara yang masuk ke mesin itu udah bersih ya. Jadi kotoran, debu, partikel halus lainnya nggak akan masuk langsung ke mesin. Di samping itu juga filter udara ini menyelamatkan kalian di musim hujan Bray, di saat hujan atau pas steam. Jadi air itu nggak masuk ke karbu. Karena motor ini masih karbu. Bahkan motor ini masih platina Bray. Jadi kalau nggak apik-apik, nggak bener-bener cara pengerjaannya, takutnya nyusahin. Namanya motor mau dipakai harian ya. Jadi ownernya udah minta banget ke MWM Custom, motor ini bakal dipakai harian. Jadi dibuat seenak mungkin, senyaman mungkin, dan jangan sampai nyusahin. Nah itu dia, jadi alasan kita kenapa beberapa part detail lainnya kita lengkapin gitu. Bukan cuman part detail sebagai aksesoris, tapi fungsi-fungsi motor ini juga kita lengkapin Bray. Kayak rem depan belakang, udah pasti ya, rem depan belakang harus lengkap di setiap motor. Suspensi depan belakang ya kita buat nyaman. Terus spion juga ada, kita lengkapin. Lampu sen, nah ini lampu sen tadi belum gue sebutin, ini lampu sen punyanya Harley juga aksesorisnya. Lampu depan juga ada, lengkap gue pasangin. Speedometer dengan fitur-fiturnya semua kita aktifin, dari mulai speedometer sampai ke indikator bensin kita lengkapin. Gear position juga sama kita nyalain. Terus lampu sen belakang, ini juga punya Harley partnya. Dan stop lamp, ini juga sama partnya Harley. Jadi motor ini menurut gue sih udah layak jalan ya, di jalan raya aman. Nah kalau bicara ditilang sih, ya kita nggak ada yang tahu Bray. Kadang pakai motor standar ting-ting aja di bawah pabrik, kalau namanya kita salah mah pasti kena tilang. Yang penting upaya kita sebagai pengendara jalan raya, syarat-syarat dalam berkendara udah kita lengkapin Bray. Nah yang terakhir, karena memang motor ini pada saat datang sini juga dalam keadaan tidak nyala, jadi elektrikalnya semua nggak ada. Ini kita ngerangkai baru Bray, kabel-kabelnya. Oh sama satu lagi Bray, dari mesin juga sama, kita lakukan restorasi. Jadi motor ini waktu datang ke MWM itu dalam keadaan mati dan buluk Bray gitu. Jadi kita restorasi total, kita bedah total, termasuk dalaman mesinnya. Ini juga jadi sebuah tantangan buat MWM Custom Bray, ketika kita ngebongkar mesin lawas kayak XS650, karena beberapa partnya itu udah tidak tersedia lagi di pasaran. Jadi kita ada yang bikin juga kanibal dari motor lain, ada yang memang kita akalin juga, kita benahin. Tapi ya bukan cuma asal ngakalin Bray, secara fungsi juga harus kita perhitungkan. Makanya hasil akhirnya motor ini bisa nyala lagi normal, pengapinya juga normal, dan kita udah tes riding juga, tes jalan, mesinnya juga udah enak lagi Bray. Bukan cuma mesinnya doang, semua elektrikalnya kita rubah. Nah termasuk kayak ini Bray, untuk saklar-saklarnya. Jadi kalau Jepangan, kalian udah pada tahu lah, biasanya sennya itu kan cuma di sini ya, kanan kiri. Nah ini dibuat kayak motor-motor Harley Bray. Jadi ketika sen kanan, gua akan pencet kanan sini, dan kiri ini tinggal pencet kiri sini. Untuk starternya di sini. Nah ini lampu jauh dekat. Ini klakson. Nah terus kuncinya, ini juga unik. Jadi kuncinya gue pakai remote. Jadi kalau gue nyalain, ini gue tinggal pencet tombol on aja buat nyalain panel-panelnya. Nah ketika gue pencet on, di sini tombolnya nyala, sini juga spidolnya langsung nyala ya. Jadi setelah on, setelah panelnya nyala, ini tinggal di starter aja. Nah buat kalian yang penasaran suaranya kayak gimana, langsung aja kita cek sound suaranya nih. Asik banget kan suaranya, 650 cc 2 silinder. Kayaknya gue nggak sabar deh, pengen langsung test ride aja. Jadi jangan kemana-mana, abis ini kita langsung test ride aja motor ini. Jadi kalian bisa lihat riding positionnya ketika gue berada di atas motor ini. Oke, sebelum itu, nah jangan kemana-mana dulu. Tonton video ini sampai akhir, tapi jangan lupa Bray, klik tombol subscribe dulu. Jadi biar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Terus share juga Bray video gua, siapa tahu teman kalian ada yang lihat dan pengen juga bikin motor di MWM Custom. Terus
like juga Bray video gua. Jadi biar gua makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Oke, langsung aja ikuti gua, kita sama-sama test ride motor ini. Om, tes. Ini mau riding nggak pakai helm? Siapa bilang ini helm? Buset, ini karya MWM Custom nih. Jadi gue bikin helm desain karena gue suka pakai topi ya. Jadi desainnya itu topi, Bray. Oh, kirain pakai topi. Jangan. Buat kalian yang penasaran review helm ini, kalau video ini rame nanti gue review helm ini gitu ya. Udah riding. Oke, habis ini kita riding aja langsung.